Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya adik-adik, mari siapkan hati kita untuk siap memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memelihara kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami, Tuhan pimpin hati kami, Tuhan pimpin sikap kami, untuk kami beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama.
Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak, bersukacita bersama-sama. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan tentang perjalanan dari Bapak Paulus. Perjalanan dari Bapak Paulus menuju ke sebuah kota yang bernama Filipi. Tetapi Bapak Paulus tidak berjalan sendiri. Dia bersama dengan seorang teman yang bernama Bapak Silas. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka menuju ke kota Filipi, ngapain ya mereka di sana? Ternyata mereka bukan berjalan seperti biasa, tetapi mereka ke kota Filipi untuk menceritakan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita mau menyaksikan bagaimana perjalanan dari Bapak Paulus bersama dengan temannya yang bernama Silas. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung.
Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, adik-adik sudah melihat videonya bagaimana perjuangan dari Bapak Paulus bersama dengan temannya Bapak Silas. Nah, adik-adik, bagaimana ketika Bapak Paulus dan Silas menghadapi tantangan, ya? Mereka dimasukkan ke dalam penjara, ya. Karena apa? Apakah mereka berbuat salah? Tidak. Tapi karena apa? Karena firman Tuhan, ya. Ketika Bapak Paulus menyelamatkan seorang wanita yang punya roh tenun atau peramal, ya. Tuhan daripada si wanita ini marah. Waduh, ternyata wanita yang selama ini kita andalkan untuk mendapatkan uang sudah diselamatkan oleh Bapak Paulus. Nah, akhirnya mereka mulai marah, ya. Marah, bagaimana caranya supaya Paulus dan Silas ini tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka mencari cara untuk membuat Bapak Paulus dan Bapak Silas ini berhenti memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka lapor, dan akhirnya apa yang terjadi? Bapak Paulus bersama dengan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara. Apakah mereka sedih? Tidak, mereka tidak sedih, ya. Karena Bapak Paulus dan Silas percaya bahwa Tuhan pasti
menolong mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika Bapak Paulus bersama Silas di dalam penjara, apakah mereka nangis? Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika Bapak Paulus dan Silas di dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah, tangannya dirantai, kakinya dirantai, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi adik-adik ingat bahwa mulut yang dibuat oleh Tuhan selalu memuji Tuhan. Ya, Bapak Paulus dan Silas tidak berhenti sedih, susah, kok gini ya nasibnya, masuk penjara, memberitakan firman Tuhan, kok dihukum, disiksa. Tidak. Tetapi di dalam penjara, Bapak Paulus dan Bapak Silas menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi ketika Bapak Paulus dan Silas mulai memuji, mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan? Tengah malam semuanya tertidur, ya. Orang-orang yang dalam penjara tidur semua. Dengan senangnya mereka tidur. Tetapi kedua bapak ini, Paulus dan Silas, memuji, menyembah Tuhan. Ketika pujian itu dinaikkan untuk Tuhan, ketika pujian itu dinaikkan untuk Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Ketika pujian itu dinaikkan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mulai bekerja, ya. Tuhan Yesus mulai turunkan kuasanya. Apa yang terjadi? Penjara itu digoncang. Seperti ada gempa. Semua orang kaget. Ada gempa, ada gempa. Aduh, ada gempa. Dan ketika gempa itu digoncang, pintu penjara terbuka. Semua rantai yang mengikat Paulus dan Silas terlepas semuanya. Hebat Tuhan kita Yesus. Amin. Adik-adik, itulah kekuatan kuasa pujian, kekuatan kuasa doa. Ya, ketika Paulus dan Silas diikat secara tubuhnya, tangannya, kakinya dirantai, tapi ingat bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Dan apa yang terjadi? Ketika gempa itu terjadi, pintu penjara terbuka, rantai-rantai yang mengikat Paulus itu terlepas semuanya. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara merasa takut. Aduh, semua tahanan pasti kabur ini. Semua tahanan pasti lari, termasuk Bapak Silas dan Paulus. Kepala penjara ini merasa takut. Aduh, aku takut, aku takut. Lalu dia mengambil keputusan. Bapak kepala penjara ini mengambil keputusan, lebih baik aku bunuh diri, lebih baik aku mati daripada nanti semua jadi masalah. Dan ketika kepala penjara ini mau membunuh dirinya sendiri, Bapak Paulus berseru, jangan kamu membunuh dirimu. Kami semua masih ada di sini. Kami tidak lari. Kami tetap ada di dalam penjara. Dan situlah kita melihat adik-adik, ketika Bapak kepala penjara mendengar suara Paulus, dia berhenti, tidak jadi bunuh diri. Lalu apa yang terjadi? Bapak kepala penjara ini berkata, Bapak Paulus, apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kepala penjara ini dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kepala penjara ini akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, dia berkata bahwa Paulus, aku percaya kepada Tuhanmu. Paulus, aku percaya kepada Tuhan yang kamu sembah, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, inti firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, percaya bahwa pujian kita, doa kita bisa menurunkan kuasa Tuhan. Amin. Maka itu adik-adik, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan.
Jangan pernah berhenti memuji Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena pasti Tuhan Yesus akan menolong kita semua seperti yang dialami oleh siapa? Bapak Paulus bersama dengan Bapak Silas. Lewat penderitaan itu ada banyak jiwa diselamatkan. Ya, kepala penjara diselamatkan bagi Tuhan. Wanita yang punya roh penuh diselamatkan bagi Tuhan. Perempuan yang bernama Lydia yang menjual kain ungu, dia juga percaya kepada Tuhan. Ya, di balik semua cobaan itu ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Nah, hari ini firman Tuhan kita sampai di sini. Cerita firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-34. Adik-adik bisa baca dan bisa lihat bersama-sama. Dan ayat mas kita hari ini terdapat di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Berbunyi demikian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ayat mas kita hari ini terdapat di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau tutup ibadah kita sekolah minggu hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kami, Tuhan yang penuh kuasa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu buat kami. Kami mau percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.